Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pagi hari ini adalah jalur non-siklik. Baiklah anak ibu, jalur non-siklik adalah lanjutan dari materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang jalur siklik. Siklik dan non-siklik itu adalah bagian dari reaksi terang pada proses fotosintesis. Nah, sekarang ibu akan jelaskan gambar yang pertama ini dulu. Yang paling atas ini adalah sebuah kloroplas, ya. Di kloroplas lah terjadi proses fotosintesis itu. Nah, kita lihat di sini ada reaksi terang, ya, yang terjadi di grana. Kemudian ada siklus Calvin atau reaksi gelap yang terjadi di stroma. Nah, pada reaksi terang itu dibutuhkan cahaya. Ya, ini maka ada di sini ada cahaya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana secara singkat reaksi terang ini terjadi. Jadi seperti ini. Di kloroplas, di kloroplas ada klorofil, ya, klorofil A, klorofil B. Nah, nanti cahaya matahari akan mengenai grana, mengenai klorofil di grana. Kemudian di sini akan terjadi proses reaksi terang, yaitu siklik dan non siklik. Nah, siklik udah ibu terangkan pada minggu lalu. Nah, di sini juga terjadi reaksi fotolisis, yaitu peruraian air menjadi 2H positif ditambah 2 elektron ditambah setengah O2. Nah, O2-nya ini itu dikeluarkan ke lingkungan, itulah yang kita hirup. Reaksi terang ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Dan ATP dan NADPH inilah yang akan dipakai dalam lanjutan reaksi berikutnya, yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, di sini nanti dibutuhkan CO2 dan hasil akhirnya adalah nanti gula. Oke, sampai di sini paham ya anak ibu? Nah, sekarang kita akan masuk ke jalur non-siklik. Dari katanya non dan siklik, berarti non itu berarti tidak. Siklik itu kan artinya berputar-putar, ya, berputar-putar di situ saja. Sementara ini dia jalurnya dari fotosistem 2 dia akan bergerak ke fotosistem 1. Oke, ibu akan jelaskan dari awal. Nah, perhatikan ya anak ibu. Nah, reaksi non-siklik dimulai dari proses cahaya matahari yang mengenai klorofil di fotosistem 2 ini. Fotosistem 2 adalah klorofil yang mampu menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Sementara fotosistem 1 adalah klorofil yang mampu menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Nah, tadi cahaya sudah mengenai klorofil yang mempunyai panjang gelombang yang mampu menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Nah, setelah terkena cahaya matahari, tentu elektron-elektron yang ada di fotosistem 2 ini itu akan meloncat atau tereksitasi dan akan ditangkap oleh akseptor primer, ya kan? Nah, kemudian di sini tentu terjadi kekurangan elektron. Ya, karena sudah meloncat 2 elektron ke atas kan, ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kekurangan yang ada di sini itu diambil dari peruraian H2O ini. Itulah fotolisis tadi. H2O diubah menjadi 2H positif ditambah 2 elektron tambah setengah O2. 2 elektronnya itulah yang menggantikan 2 elektron yang tereksitasi. Sementara oksigennya nanti dikeluarkan. Nah, ini dia. Oksigennya dikeluarkan. 2H positifnya juga dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang setelah elektronnya ditangkap oleh akseptor primer, itu elektronnya akan ditangkap lagi oleh plastoquinon. Kemudian akan masuk ke kompleks sitokrom. Kemudian elektronnya lagi ditangkap oleh plastosianin. Kemudian elektronnya ini juga nanti akan masuk ke fotosistem 1. Nah, sekarang kita lihat di fotosistem 1. Di sini juga sebenarnya terjadi
terjadi reaksi bahwa cahaya itu juga mengenai klorofil yang ada di fotosistem 1. Nah, cahaya yang mengenai klorofil di fotosistem 1 ini juga akan terloncar atau tereksitasi 2 elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer. Nah, berarti di sini terjadi juga kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron itu diisi atau digantikan oleh ini dari 2 elektron yang berasal dari sini tadi, dari fotosistem 2 yang dikirim sampai akhirnya plastosianin mengirimkan 2 elektron itu ke sini. Nah, tadi kan di sini sudah terjadi eksitasi 2 elektron juga kan? Nah, 2 elektron itu ditangkap lagi oleh aseptor primer yang ada di sini. Kemudian ditangkap lagi oleh ferredoksin. Nah, kemudian elektron yang ada di sini itu akan membentuk NADPH, ya, NADPH tambah H+. Jadi di sini sudah ada NADP reduktase, ditambah 2 elektron dari sini, maka dia akan membentuk NADPH. NADPH ini juga berupa energi. Nah, di sini kita lihat waktu elektron bergerak dari sini ya sampai plastoquinon kemudian masuk ke sitokrom, kompleks sitokrom ini, dia juga menghasilkan energi yaitu ATP. Maka pada reaksi terang kita akan menemukan energi langsung yaitu berupa ATP dan energi tak langsung yaitu berupa NADPH. Nah, energi-energi inilah nanti yang akan diteruskan atau digunakan untuk melanjutkan reaksi selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, sebenarnya ini terjadi secara bersamaan ya. Walaupun Ibu menjelaskannya seperti satu-satu bagian, tapi sebenarnya ini sama-sama terjadi karena fotosistem 2 dan fotosistem 1 ini sama-sama berada pada daun yang sama, katakanlah pada daun yang sama. Tentu cahaya matahari juga mengenai keduanya. Nah, reaksi non-siklik, jadi dia dari fotosistem 2 itu bergerak ke fotosistem 1 sampai dihasilkannya adanya energi. Itulah yang disebut dengan jalur non-siklik. Oke. Nah, ini ada Ibu buat singkatan dari bagaimana jalur non-siklik ya. Tapi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan melalui gambar ini dapat anak didik pahami. Oke, ya semoga paham ya dengan penjelasan Ibu. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, dimengerti oleh anak didik kami sekalian. Jika tidak paham ataupun masih ingin bertanya, silakan komen di YouTube Ibu atau boleh juga dari WA atau japri ke Ibu. Ibu akan menjawab semua pertanyaan anak Ibu dengan senang hati. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita melalui daring. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.